Ya, selamat pagi. Berjumpa kembali ya. Kita belajar praktikum basis data menggunakan aplikasi DBMS yaitu Microsoft Access. Nah, di pertemuan ini kita akan membuat sebuah query dari lanjutan pertemuan sebelumnya. Nah, untuk membuat query saya ulangi dulu ya, saya ulangi dulu. Untuk membuat query, kalian buka dulu job sheet 2 kalian, nanti saya kirimin materinya. Nah, lalu di sini ada tabel barang dan tabel jual. Kalian di sini akan membuat query untuk tabel apa dulu? Misalkan kalau saya mau untuk membuat tabel barang. Nah, di tabel barang kalian klik 2 kali dulu. Kalian lihat dulu isi fill tabel barang itu berupa apa saja. Misalkan bisa dilihat di tabel barang menggunakan kobar atau fill kobar atau kolom kobar, lalu ada kolom nabar atau fill nabar, lalu ada kolom no supplier atau fill no sub, lalu ada fill kategori atau judul kolom kategori, ada judul kolom unit bar atau fill unit bar, ya kan, dan lain sebagainya, ya kan. Di sini di tabel barang. Nah, setelah dilihat ada beberapa fill atau judul kolom, kita tutup semua tabel. Nah, di sini semua tabel ini tutup, klik kanan, close. Ya kan? Dengan klik kanan, close. Dah, di view hasil tabel ini akan bersih. Nah, kita membuat query gimana sih caranya? Pilih create. Nah, nanti bisa juga dibaca di job sheet yang saya bagi, caranya ini di job sheet 2, lihat, ya kan? Di job sheet 2, kalian buka job 2, ya kan? Buat baru query. Nah, dari tabel yang kalian pilih, misalkan contohnya kita pilih tabel barang, ya kan? Dengan urutan pilihan kolom yang pertama kobar, nabar, kategori, hanit, dan jumlah stok. Kemudian simpan dengan nama key daftar barang. Gimana sih caranya? Nah, kan ini. Kita masuk ke aplikasi lagi, ya kan? Nah, berarti kita stay di tabel barang. Nah, lalu kita pilih create, ya kan? Pilih query design. Nah, setelah query design, dia akan keluar sebuah kotak dialog show tabel. Show tabel ini menunjukkan jumlah tabel yang sudah kita buat. Misalkan di sini ada tabel barang, tabel jual. Bisa dilihat di all access object. Jadi objek itu nama lainnya adalah tabel. Jadi objek adalah tabel. Jadi objek adalah representasi dari dunia nyata, ya kan? Yang bisa berbentuk barang, ya kan? Maupun orang. Nah, barang. Nah, ini kan tabel. Jadi, ya. Ada tabel barang dan tabel jual. Nah, kita mau membuat query apa sih? Nah, tadi seperti yang di job sheet, kita membuat query barang. Kita klik query barang, kita pilih add. Maka akan keluar di sini. Keluar di view query. Nah, setelah itu show tabel ini di close, tutup aja. Nah, untuk membuang tabel yang ada di sini, kita klik kanan, remove tabel, hilang. Pak, mau menampilkan tabelnya lagi gimana? Klik kanan, show tabel, lihat, akan keluar tabel lagi. Saya pilih add barang, saya close. Pak, mau membuang tabel lagi gimana? Klik kanan, remove tabel. Mau mengeluarkan lagi, klik kanan, show tabel. Pilih tabel barang, close. Nah, kita masuk ke job sheet lagi nih, ya kan? Ya. Diurutkan berdasarkan kolom kobar, nabar, kategori, hanit, dan jumstok. Saya urutkan, ya kan? Kobar, nama barang, ya kan? Kategori, hanit, dan jumstok. Lihat, ketika saya klik 2 kali, dia akan keluar di fill tabel yang ada di bawah. Nah, kalau sudah keluar di fill tabel yang ada di bawah, kita simpan query-nya. Klik kanan di query ini, pilih save. Kasih, misalkan query coba
jam 10 misalkan. Saya oke nih. Nah, lihat. Kalau sudah, di sini akan berganti nama query coba jam 10. Saya close dulu, klik kanan, close. Saya klik 2 kali di sini, lihat akan tampil. Tabel barang dibuka juga biar kita tahu perbedaan antara query dan tabel. Lihat. Di tabel barang, semua field atau semua judul kolom dia akan tampil. Berapa ini kolomnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kolom di tabel barang. Nah, kalau di query coba berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Jadi, intinya query itu digunakan untuk menampilkan atau digunakan untuk memproses sebuah informasi yang lebih berguna daripada tabel awalnya. Tabel awal terlalu banyak nih. Saya ingin mendapatkan informasi yang cukup dan berguna dan cepat. Maka saya buat query. Nah, sampai sini ada tanyakan dulu dalam buat query. Silakan kalau mau tanyakan dulu. Saya kasih waktu. Silakan. Kita sama diskusi aja, enggak apa-apa. Daripada nanti kita boring, ya kan? Silakan. Silakan. Kalau mau tanyakan nggak apa-apa. Sambil dicoba. Nanti untuk mid semester, ya. Ya kan, kita kan nanti ada mid semester kan ini. Ada minggu tenang juga ya. Mid semester kita nanti kita ujiannya pakai Zoom. Jadi nanti kalian praktikum di akses kalian masing-masing, di komputer kalian masing-masing, dan kalian menampilkannya pada aplikasi Zoom. Jadi nanti saya bisa melihatnya. Oh, sudahkah benar ya kan praktikum kalian? Nah, jadi mid semesternya nanti sampai membuat query. Nah, mid semester kita. Jadi tolong ini diperhatikan. Kalau belum jelas silahkan tanyakan, nggak apa-apa. Saya nggak akan marah. Saya malah senang. Pak, saya tanya Pak, saya belum paham di bagian ini. Silahkan. Gitu loh. Biar kalian bisa, karena saya juga kasihan kalian. Kalian kan belajar di rumah nih, nggak bisa saya pantau langsung di kampus ya. Makanya kalian kalau misalkan kesusahan, silakan langsung tanya. Nggak usah malu-malu. WA saya aja nggak apa-apa, kan sudah tahu nomor saya. WA pribadi nggak apa-apa. Saya mau tanya Pak, saya nyoba program ini kok nggak bisa ya. Silahkan, nanti tak bales. Walaupun kadang, ya mohon maaf, kadang saya kan agak sibuk, balesnya di lain waktu, nggak langsung saya bales, enggak. Ya kan kadang. Tapi kalau saya waktunya luang, langsung saya bales. Udah, silakan. Kalau mau tanyakan, nggak ada nih sampai query. Ya, jadi query itu digunakan untuk mengolah data, menghasilkan sebuah informasi yang lebih berguna. Nah, itu query. Nah, kita sudah menjadi query jam 10 nih, ya kan? Query jam 10 ini berasal dari mana? Dari tabel barang. Nah, tabel barang yang jumlahnya ya kan, ada kolom sejumlah 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan dirubah ke query sehingga dipersempit dan dipermudah ya kan istilahnya menjadi sebuah informasi. Nah, berapa? Menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak hanya untuk menyingkat tok, tapi menampilkan yang lebih bermanfaat, intinya seperti itu. Nah, query kita bisa membuat field baru atau untuk melakukan proses desain view. Lihat di sini. Saya desain view. Di sini ada menu sort, ya kan? Sort ini digunakan untuk mengurutkan data. Misalkan nih, query coba jam 10. Di sini ada record B, B001, B002, B005. Apakah ini sudah urut? Sudah, Pak. Ya kan? 1, 2, 5. Jadi dari yang kecil ke besar. Nah, dilihat dari sini dulu. Dari data record itu adalah isian semua data.
apakah data ada yang belum urut? Misalkan, oh nama barang Pak, sabun pasta gigi, seharusnya kan diurutkan. S dulu, setelah dulu P. Ya itu ada S, P, S, S Pak depannya. Oh kita urutkan, berarti di query ini kita close dulu, close. Kita klik kanan, design view, ya kan. Kita masuk ke fill-nya nama barang, di tabel barang, lihat. Kliknya bukan di sini, klik 2 kali. Udah keluar di sini, ya udah. Kliknya di sort sini, klik sort, lalu pilih ascending. Setelah pilih ascending, ya kan, kita klik kanan, kita simpan nih. Simpan, ya. Setelah simpan, di query coba tadi, kita klik 2 kali. Tampilkan hasilnya. Lihat. Oh, sudah urut, Pak. Dari P dulu baru S, S, S. Nah, ini disebut dengan pengurutan di field pada query. Nah, itu menu sort. Nah, menu yang lain gunanya untuk apa ya, Pak? Lihat. Menu yang lain di field property ini, lihat ada show. Show ini gunanya untuk apa? Menampilkan kolom kalian. Kalau centangnya saya hapus, ceklik, ya kan? Centangnya saya hapus, saya ceklik. Setelah itu saya simpan, ya kan? Simpan dulu, klik kanan, save, klik 2 kali, lihat. Loh, nama barangnya kok nggak keluar, Pak? Iya, show itu untuk menampilkan. Berarti kalau show-nya dihilangkan, itu terhidden. Terhidden bukan berarti data itu hilang, tapi tersembunyi. Ingat-ingat, beda loh ya. Kehapus sama tersembunyi itu beda. Jadi show itu untuk menampilkan, kalau show-nya dihilangkan berarti dia tersembunyi atau terhidden, bukan terhapus. Jadi terhapus dengan tersembunyi itu beda. Ingat-ingat. Nah, saya close lagi di sini, klik kanan, design view. Nah, itu di menu show, ya kan? Nah, Pak, saya mau menampilkan lagi nama barangnya. Lihat di sini, nama barang keluar di sini. Centangnya ditampilkan. Cek klik. Nah, dia akan tampil lagi. Lihat, nama barang keluar. Nah, ya kan? Setelah itu klik kanan lagi design view. Nah, di sini. So, baru kita belajar di rumus kriteria. Kriteria itu apa sih? Arti kriteria itu apa? Nah, kriteria itu memiliki arti apa sih? Ya. Kenapa sih kok ada kriteria? Apa sih yang disebut dengan kriteria? Nah, kita harus tahu sedikit paham tentang bahasa Inggris juga. Ya kan? Dalam pemrograman bahasa Inggris juga perlu. Apa sih dengan kriteria? Nah, contohnya gini aja. Bisa dilogikakan. Kriteria pacarmu seperti apa sih? Nah, kalian bisa mendefinisikan kriteria itu apa sih? Oh, kriteria itu ketentuan, Pak. Iya, berarti kan kalau kamu ditanya kriteria pacarmu seperti apa sih? Berarti, oh, ketentuan pacarmu itu seperti apa sih yang bisa jadi pacarmu kan gitu. Ketentuan yang bisa jadi pacarmu seperti apa sih? Nah, itu kriteria itu ketentuan. Nah, yang disebut dengan ketentuan berarti aturan. Nah, di sini aturan di dalam query itu ada 2. Pakai rumus N, Nah, misalkan nih saya buatkan di Word, ya, pakai rumus N. Nah, saya share. Nah, pakai rumus N, ya kan? Ketentuan itu ada 2. Nah, secara umum ya, ketentuan secara umum itu ada 2 yang sering digunakan. Nah, yaitu menggunakan rumus N dan, ya, dan or. Ya. N adalah logika ketika keduanya memiliki nilai benar. Nah, maka hasilnya benar. Nah, or adalah sebuah logika, ya kan? Maaf, ini bukan ketua, kedua. Ya. Salah satu
memiliki kondisi benar, maka hasilnya adalah benar. Jadi ketentuan secara umum itu ada dua, itu pakai rumus AND dan OR, ya kan? AND adalah logika, ketika kedua memiliki nilai benar, maka hasilnya benar, kayak di gerbang logika. Lalu OR, logika, salah satu memiliki kondisi benar, maka hasilnya benar. Nah, contohnya kita membuat tabel nih, logika AND dan OR, ya kan? Ya kan? Tabel logika, ya kan? AND. Kita belajar AND dulu nih, karena penting di dalam program nanti ada sebuah kondisi nih, ya kan? Kita pilih insert dulu, ya kan? Tabel, misalkan nih, ya kan? Sini tak kasih kondisi ya atau benar, ya kan? Kondisi benar. Terus di kolom selanjutnya tak kasih kondisi salah. Nah, ya kan? Dah. Ya. Apakah kondisinya ini benar? Misalkan ini tak isi benar. Nah, benar. Nah, di samping kanan kondisi salah. Apakah jawabannya? Ada yang bisa bantu saya? Kalau saya punya logika N nih, ya kan? Di sisi kiri dia memiliki kondisi benar. Nah, di sisi kanan dia memiliki kondisi salah. Ketika saya menggunakan logika N, apakah jawabannya atau hasilnya seperti apa sih? Ya, ini hasilnya, tak kasih insert. Maaf. Ada yang tahu hasilnya apa? Yuk, silakan. Ada yang tahu? Jawabannya apa? Benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Nggak apa-apa. Kita belajar. Karena Karena apa? Nah, ini jawaban. Kedua kondisi harus benar. Ah, betul sekali. Berarti ini salah. Nah, benar bisa dikatakan dengan 0 atau 1. Benar bisa disimpulkan 0 atau 1. 1. Ada yang tahu? Benar itu 1. Hah? 1. Yakin? Benar sekali. Jadi benar itu bisa disimpulkan dengan 1 atau hidup, ya kan? Angka 1. Salah bisa disimpulkan dengan angka 0. Nah, ketika kalian belajar gerbang logika, ya kan? 0 dan 1, ya kan? 0 dan 1. Berarti dan itu adalah logikanya N. 1 dan 0. Berarti jawabannya apa? Salah. 0. Nah, jadi kayak gini. Berarti nanti jawabannya harus salah, enggak boleh benar. Terus misalkan di sini ada soal lagi. Salah, ya kan? Ya kan? 0. Dan di sini benar. Ya kan? 1. Jawabannya apa? Tetap salah. Ya kan? Gitu. Berarti 0. Nah, terus kalau di sini salah, ya kan? Dan salah, ya tentu salah. Salah dan salah ya tentu salah, kan gitu. Nah, kan gini. Jadi ini adalah logika yang nanti akan digunakan. Jadi diingat-ingat, ada logika AND dan OR. Ini yang standar aja kita belajarnya. Ya kan? Nah, salah dan salah. Ya ketemunya salah, wong salah dan salah kok, kan gitu. Nah, ya kan? Benar dan salah, ya jawabannya salah. Salah dan benar, jawabannya ya salah. Salah dan salah, ya pasti salah, kan gitu. Kalau di sini keduanya benar, benar, dan benar,
Ya, jawabannya pasti benar. Nah, sampai sini paham? Jadi kondisi N itu ada 4 ketentuan. Ya, kondisi N itu ada 4 ketentuan. Kalau dia benar dan salah, jawabannya salah. Kalau salah dan benar, jawabannya salah. Salah dan salah, jawabannya salah. Benar dan benar, jawabannya benar. Paham ya? Bisa diimplementasikan contohnya seperti apa? Bisa diimplementasikan? Lalu contohnya apa? Nah, contohnya kayak di rumus Excel nih, ya kan? Misalkan gini, jika nilai rata-rata, ya kan, antara, ya kan, 7 sampai 8, maka nilai tersebut dikatakan baik. Nah, misalkan gitu. Jika nilai rata-rata di antara, ya kan, di antara 7 sampai 8, maka nilai tersebut dikatakan baik. Di antara. Berarti kita di antara, berarti di atas 8, di bawah, di atas 7, di bawah 8. Berarti kita pakai gabungan N, biar semua kondisi itu benar. Nah, jadi kalau di bawah 7, oh dia jawabannya salah. Di atas 8, jawabannya salah. Salah ketemu salah. Kalau pakai N, ketemunya salah. Gitu. Paham nggak? Bisa nggak kalau buat rumus di Excel? Pakai logika N. Bisa nggak? Ayo, silakan. Belum tahu. Ini saya kalau ini logika gini nggak bisa, nanti buat program nggak bisa loh. Ini logika and, or, itu juga penting loh. Nah, contohnya gini ya, tak bukakan Excel ya. Tak bukakan Excel nih. Kita belajar logika and dulu aja. Tidak apa-apa. Tak bukakan Excel dulu. Nah, diperhatikan loh ya, ini penting loh ya. Siapa tahu walaupun kalian nggak bisa buat basis data, nanti basis datanya saya lemah Pak. Setidaknya kalian juga bisa belajar Excel, ya kan? Excel nanti ada logikanya. Nah, nih, tak praktekkan di Excel aja. Benar ya? Tak lima telepon dulu benar. Halo, gimana Mas? Halo, gimana Mas? Ya, di kampus. Ya. Oke, siap-siap. Oke. Ya. Ya. Oh gitu, siap-siap. Oke. Ya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Nah. Udah? Excel-nya udah kelihatan belum ya? Nah, saya lihatkan Excel-nya dulu. Nah, misalkan saya pakai logika N. Diperhatikan ya. Ini saya besarkan dulu, biar kalian bisa lihat. Logika N. Logika N intinya, kedua kondisi memiliki nilai benar, maka dia jawabannya harus benar. Selain itu salah. Jadi, logika N, logika dengan dua kondisi yang bernilai benar. Kalau salah satu kondisi itu bernilai salah, ya tetap dibuat salah. Harus keduanya benar. Harus keduanya benar. Logika N. Nah, contohnya misalkan nih, saya punya nilai rata-rata. Nah, saya mau mencari nilai rata-rata nih. Nilai rata-rata siswa, ya kan? Saya buat nih, sebuah kolom nilai rata-rata, ya kan? Ya kan? Kita insert dulu nih. Nah, nilai rata-rata siswa ini kisaran 70, 80, 85, ya kan? Misalkan 90, 60, 70. Udah. Terus ada soal, ya kan? Soal, ini soal. Saya buat soal nih. Soal. Saya pakai logika N, ya kan? Dengan ketentuan soalnya, beri keterangan, ya, dengan ketentuan jika, ya kan, nilai, ya kan, rata-rata di atas, ya kan, bisa dilihat teks saya di atas, ya kan, 70, ya kan, sampai
90, maka jawabannya memuaskan. Jadi yang mendapatkan nilai 70 sampai 90 itu memuaskan. Ya kan? Ya kan? Jika di bawah gini aja dah. Ya, kita satu-satu aja. Nanti kalau malah kebingungan. Nah, jadi ada soal beri keterangan dengan ketentuan jika nilai, ya kan? Jika nilai. Ya kan, nilai rata-rata di atas 70 sampai 90, maka jawabannya memuaskan. Kita lihat nih, soal nomor 1, ya kan? Soal nomor 1. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misalkan nih, soal nomor 1 nilai rata-ratanya 70. Ya kan? Jawabannya benar atau jawabannya memuaskan atau tidak? Iya. Memuaskan. Iya ya, berarti memuaskan. Memuaskan. Ya kan? Terus kalau dapatnya 50 80 memuaskan atau tidak? Iya. Memuaskan. Ya kan? 85? Iya. Memuaskan. Oke. Kalau misalkan di sini ada 50, hasilnya apa? Tidak memuaskan. Tidak memuaskan. Ini waktunya mau habis. Nanti saya simpan dulu. Besok saya lanjut lagi. Jadi nanti jangan lupa absen. Tidak memuaskan. Kalau 60 memuaskan atau tidak? Tidak. Tidak. Ya kan? Kalau 70 memuaskan? Memuaskan. Nah, ya kan? Kalau kayak gini kita langsung bisa jawab. Tapi kalau di program, apakah program mengerti bahasa kita langsung kita jawab memuaskan? Enggak boleh. Kita harus pakai logika N. Ya, inilah rumus. Berarti sama dengan misalkan nih. Bila keterangkan jika nilai rata-rata, berarti if. Logika kan? If, jika, ya kan? Ya kan? Nilai, kan ini. Klik nilai rata-rata, kan gitu. Di atas 70. Maka jawabannya memuaskan. Nah, karena ini di antara, berarti harus di atas 70, di bawah 90. Logikanya gitu, ya kan? Benar nggak? Jadi, ketentuannya jika nilai rata di atas 70 sampai 90, berarti di atas 70, di bawah 90. Kan gitu, ya kan? Ya nggak? Benar? Ya kan? Ketentuannya kan di atas 70 sampai 90. Berarti boleh melebihi 90 nggak? Enggak. Nah, kalau melebihi 90, jawabannya apa? Salah, kan gitu. Berarti inilah rumus N. Nah, gitu loh. Berarti di sini if, gini loh. N, ya kan? Logikal 1, nilai rata-rata dulu di atas, ya kan? Sama dengan 70, rong tutup, titik koma. Nih, lihat, ya kan? Di sini, maaf ini kurang tutup dulu. Logika 2, berarti nilai rata-rata lagi lebih kecil sama dengan 90, ya kan? Kurung tutup. Nah, maka jawabannya apa? Memuaskan. Nah, petik 2, memuaskan. Misalkan logikanya seperti ini. Nah, inilah logika N. Ketika kedua kondisi itu benar. Misalkan, apakah nilai rata-rata di atas 70? Iya, karena 70. Apakah nilai rata-rata di bawah 90? Iya, benar. Berarti di sini logika 1 jawabannya benar, di sini jawabannya benar. Benar dan benar. Keluarlah benar. Keluarlah hasil memuaskan. Ceklik. Nah, kan gitu. Lihat, saya tarik nih. Kok false? Iya, false adalah salah. Lihat. Kita cocokkan ini. B7 adalah nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya berapa? 50. Apakah 50 lebih besar dari 70? Jawabannya apa? Tidak. Nah, tidak. Ya. Yang pertama tidak. Terus gini, B7 lagi nih. Nilai 50.
Apakah nilai 50 lebih kecil 90? Iya. 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 Iya dan tidak jawabannya apa? Tidak. Tidak. False. Nah, gitu. Paham sampai sini? Nah, akhirnya jawabannya false. Tidak, salah. Itu logika N. Nah, inilah nanti kriteria ini gunanya untuk membuat logika N. Sampai sini paham dulu? Kriteria? Paham. Paham ya? Paham. Untuk N ya. Untuk OR saya jelaskan sekarang atau besok? Besok. Besok ya. Nah, ini saya akhiri. Terima kasih. Nah, jangan lupa habis ini videonya ditonton lagi, lalu dikomen ya. Kasih nama kalian ya. Paham ya? Ya, oke. Terima kasih. Sampai jumpa kembali minggu depan. Sehat selalu, jaga kondisi ya. Jangan main keluar-luar dulu kalau tidak ada yang lebih penting, ya kan? Kalau penting ya boleh keluar, tapi kalau nggak penting deh dalam rumah aja. Jaga kesehatan selalu ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.